Halo teman-teman, ayo kita belajar bersama mengenai budidaya pohon pisang secara organik. Jadi, pertama yang kita harus siapkan adalah bibit pohon pisangnya. Tergantung teman-teman ingin menanamnya itu yang apa. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak punya atau belum punya, teman-teman bisa beli. Linknya aku taruh di pojok kiri bawah. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman punya bibitnya ya, teman-teman bikin media tanamnya dengan cara mencangkul tanah sedalam 50 cm atau 30 cm juga nggak apa-apa sih, tapi kalau 50 cm itu hasilnya lebih maksimal lagi teman-teman. Nah, kemudian tanah hasil cangkulannya itu dicampur dengan pupuk kandang. Nah, teman-teman punya kotoran kambing enggak? Nah, kotoran kambing ambil 2 ember kemudian dicampur dengan tanahnya galian itu tadi ya teman-teman. Terus tanamannya atau bibit pisangnya itu ditancepin di situ dan diuruk lagi, dikembalikan ya tanahnya yang bercampur sama pupuk organik tadi. Nah, gimana kalau misalkan nggak punya kotoran kambing? Nah, teman-teman ada ini, kalau misalkan di sekitar teman-teman itu atau di tetangganya teman-teman itu ada pohon pisang yang udah dipanen pisangnya, itu kan ada gedeboknya ya namanya ya, itu teman-teman minta, itu juga bisa, caranya dicacah lembut kemudian dicampur ke tanah kemudian digunakan untuk media tanamnya ya teman-teman ya. Nah itu juga bagus itu. Kemudian gimana kalau misalkan nggak punya gedebok pisang atau nggak ada gedebok pisang, teman-teman bisa cari rumput ya, ambil dengan cara dicabut kalau bisa, kalau nggak dicabut ya cukup dibabat pakai sabit, kemudian dicacah rumputnya itu, kalau rumputnya gede-gede ya, panjang-panjang kan biasanya gitu, itu dicacah kemudian dicampur dengan tanah juga bisa digunakan untuk menanam pohon pisang. Nah, setelah pohon pisangnya itu ditanam, teman-teman tinggal menjaga kelembapannya setiap hari. Yang paling bagus nanamnya di musim hujan karena kita nggak repot-repot. Nah, karena di Indonesia itu pasti mengalami yang namanya kemarau, kita harus menjaga agar media tanamnya itu lembab. Nah, sebisa mungkin menjaga kelembapan media tanam itu tidak hanya menggunakan air, tapi menggunakan pupuk organik cair. Dan caranya sangat 0 rupiah teman-teman. Bagaimana cara membuat pupuk organik cair dengan 0 rupiah? Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan kotoran kambing, bisa menggunakan gedebok pisang, bisa juga menggunakan rumput dicabut yang paling bagus ya, jadi beserta akarnya. Nah, kemudian sisa-sisa sampah itu, entah sampah sisa daun atau rumput yang paling subur ya, yang hijau banget ataupun sisa dari dapur, itu semuanya dimasukin ke dalam ember yang besar, dipenuhin ya embernya, kemudian dikasih air, karena meskipun sampahnya itu sampai penuh itu tetap bisa dikasih air teman-teman, jadi sebenarnya airnya sedikit itu ya nantinya. Kemudian setelah 1 minggu, oh ya, embernya itu ditutup ya teman-teman supaya nggak kena cahaya matahari. Jadi usahakan media atau wadah untuk membuat pupuk organik cair itu yang tertutup, jadi tidak transparan, tidak bening ya. Jangan pakai galon ya. Tujuannya biar nutrisi itu tidak terkena cahaya matahari. Kemudian ditutup itu tujuannya agar tidak dijadiin sarang nyamuk teman-teman. Bahaya ya kalau nyamuknya bertelur di situ. Nah, setelah 1 minggu itu teman-teman bisa cek, biasanya ada belatungnya dan itu tidak masalah, itu artinya sehat ya medianya. Kemudian teman-teman ambil 1 gelas ya, 1 gelas biasa ya, kemudian teman-teman masukin ke ember kecil, terus ditambah dengan 20 gelas air biasa. Jadi
cairan itu tadi itu diencerkan dengan perbandingan 1:20 ya teman-teman. Kemudian setiap hari satu pohon pisang itu disiram dengan air. Hasil itu 1 atau 2 gelas cukup teman-teman. Yang penting menjaga kelembapan media tanamnya saja teman-teman. Kalau waktu hujan apakah boleh? Boleh teman-teman. Semua tanaman itu butuh air. Mereka hanya tidak mau kebanjiran saja teman-teman. Mereka juga tidak mau lahannya itu kekeringan teman-teman. Intinya lembab itu ya teman-teman. Terus kenapa pupuknya kok cair? Ya iya, karena tanaman itu bisa memakan unsur hara itu ketika dalam bentuk cair ya teman-teman. Nah, cair yang paling bagus untuk media tanam adalah lembab gitu teman-teman ya. Jadi setiap hari dikasih pupuk. Toh kalau teman-teman bikin di ember yang sebesar 50 liter itu pupuk cairnya ya, sampahnya itu cari rumput untuk memenuhi satu ember besar itu nggak lama teman-teman. Kan kita bisa masukin kotoran hewan, gedebok, rumput itu cepat banget. Dan itu kalau teman-teman tanam 20 pohon pisang itu teman-teman cuma butuh 1 gelas pupuk organik cair yang dari ember besar itu tadi. Kan diencerin lagi dengan 20 air biasa. Jadinya kan 20 air campuran. 20 air campuran itu digunakan untuk menyiram 20 pohon pisang bisa itu. Tapi setiap hari. Jadinya awet banget itu teman-teman. Ya, kayak gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan pohon pisangnya itu udah berbuah, itu kalau bisa dibungkus ya teman-teman, biar tidak bores. Bores itu biar kulitnya itu tidak lecet-lecet gitu loh. Biasanya kan ada serangga atau apa gitu yang ya istilahnya tuh kayak merusak lah gitu. Jadi biar kulitnya itu semakin cantik lah gitu, mulus gitu teman-teman untuk menanam pohon pisang ya. Cukup gampang. Kemudian pohon pisang itu biasanya untuk yang tanam pertama kali itu kurang maksimal teman-teman, karena bibitnya mengalami stres. Yang paling bagus itu biasanya anaknya ya. Setelah dia kan di situ ya ditanam terus muncul anaknya. Nah, anaknya itu ya biasanya itu mulai bagus nanti buahnya teman-teman. Tapi perlu diingat biar hasilnya maksimal itu pelihara anaknya cukup 1 saja teman-teman. Yang lainnya dibabat ya. Kalau muncul anaknya 3, 4, 5 itu dibabat. Nah, babatannya itu tadi ya, atau anak-anakannya itu yang muncul dibabat, muncul lagi dibabat, itu teman-teman bisa pakai atau dimanfaatkan untuk dicacah, direndam di ember besar, dijadiin pupuk lagi teman-teman. Ya, sangat simpel. Atau anakannya cukup ditaruh di sekitar batang induknya. Nanti kalau media tanamnya lembab, dia udah akan hancur sendiri jadi tanah dan menyuburkan induknya gitu teman-teman. Jadi cukup 1 pohon yang akan berbuah sama anakannya 1. Semoga sukses. Terima kasih.